jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis ilmu, di mana sebagaimana telah sampai kepada kita kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hadir di dalam majelis ilmu, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka thalabul ilm, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka pada sore hari ini kita akan mengulas kembali hadis yang bulan lalu sudah kita kaji, di mana Rasulullah SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman atau yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqun min turkil jannah. Barang siapa meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu padanya, maka akan dimudahkan baginya satu jalan dari jalan-jalan surga. Dan seterusnya hadis ini ada di halaman yang ke-10 di dalam kitab Tadhkiratus Sami'in. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Ad-Da'wah itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim tentang di antara pintu-pintu terjadinya dosa. Pintu-pintu terjadinya dosa. Beliau menyebutkan pintu-pintu terbukanya orang melakukan dosa yang berpotensi kuat untuk melakukan dosa. Itu disebutkan oleh beliau itu ada 4 celah, ada 4 pintu yang paling banyak mengakibatkan terjadinya dosa. Ada berapa tadi? 4. Ada 4. Apa 4 tersebut? Yang pertama adalah banyak melangkah. Banyak melangkah. Bahasa yang lain jalan-jalan. Bahasa kerennya ngelurus. Kalau bahasa maknanya apa? Healing. Bahasa keren. Bahasa syar'inya tawaf. Ya itulah. Apa setiap jalan-jalan demikian itu potensinya kuat. Maka sore nanti kita akan membedah termasuk jalan-jalan yang dimuliakan. Allah sering jalan-jalan, tapi dimuliakan oleh itu jalan-jalannya kayak apa? Ya, ini disebutkan oleh beliau demikian. Yang pertama adalah banyak keliling-keliling, banyak jalan-jalan, berlebihan di dalam berjalan-jalan, itu bahaya. Apa bahayanya yang kedua? Kalau sudah jalan-jalan begitu, yang kedua adalah lepas pandangan, banyak memandang. Nah, itu kan satu paket, Pak. Betul apa enggak?
Kalau ada ibu agak sedikit bantah satu misalnya, enggak Ustaz, kita jalan-jalan tapi nggak mandang-mandang terus nggak bisa. Dengan jalan-jalan nggak mandang itu nggak bisa. Kenapa? Karena tujuan utama jalan-jalan itu berapa? Untuk melihat-lihat. Lah lihat-lihat itu yo mandang, ya kecuali dengan melihatnya dengan mata hati. Kan nggak bisa demikian. Wah, apa hubungannya Ustaz dengan banyak memandang kok dengan dosa? Nah, itu berikutnya. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kalau sudah memandang, kita ini punya nafsu, kita ini punya syahwat. Yang dikatakan syahwat itu dorongan untuk menyenangi sesuatu. Itu namanya syahwat. Dorongan untuk menyenangi sesuatu. Coba sekarang kalau kita sudah jalan ngelihat. Kalau mata sudah melihat ada sesuatu yang disenangi, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya setelah memandang itu, kalau memandang itu ada tanggapan, ketika memandang itu ada respon, setelah respon itu apa kira-kira? Coba dirasakan sambil merenung. Setelah itu ngapain? Apa coba kira-kira? Bisikan. Betul apa enggak? Betul enggak Bu? Bisikan. Semua demikian. Memandang, respon, berbisik lagi. Nah itu yang paling berat kata Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena apabila bisikan itu sudah menguat di dalam jiwa, begitu kuat, lahir yang disebut tatawalladu al-iradah. Bisikan-bisikan itu ketika sudah kuat melahirkan keinginan. Betul? Leres? Sahih? Mutawatir. Gak bisa, enggak. Mata memandang, hati tertarik, berbisik. Oh ini kok aneh, ini kok unik, ini kok beda. Berbisik. Ini cakep ini. Ini kalau aku memilikinya, kalau aku punya, kalau aku dapat, kapan kira-kira. Terus berbisik. Maka muncul apa? Al-iradah, keinginan. Nah, ini. Itu yang ketiga nanti. Jadi yang pertama berjalan, yang kedua memandang, yang ketiga berbisik dan kemudian melahirkan apa? Keinginan. Nah, kalau bisikan itu sudah kuat, daya tariknya sudah cocok, yang dipandang itu kok pas yang diinginkan, muncul keinginan begitu kuat, maka yang keempat apa? Kalimat itu keluar, aku ingin punya ini, aku senang dengan ini. Ucapan itu karena bisikan dan keinginan sudah gak bisa dimuat. Jelas? Ketika bisikan dan keinginan sudah menguat, itu gak bisa kita di dalam hati, akan keluar berupa ucapan. Akan keluar berupa ucapan. Itu empat pintu ini. Maka jagalah 4 pintu ini. Satu, jalan-jalannya dijaga. Gak semua jalan-jalan itu dilarang, tapi hati-hati karena dari situ pintu dosa itu terbuka. Yang kedua berarti memandang. Hati-hati, memandang, hati-hati. Makanya saya kalau jalan-jalan sama istri, tak saya kalau dapat nih jalan-jalan, kalau apa ya, kalau saya disenangi hati lah. Yang penting syaratnya jangan minta.
Iku jenenge nyiksa. Ya, delok-delok sing disenengi ati tapi kalih njaluk. Iku jenenge apa? Nyiksa. Kuyon sama istri saya. Masya Allah. Bon. Oleh karena itu ayyul ummahat fa'arif, maka kenalilah dan fa'lamu, ketahuilah. Kalau kita jalan-jalan nanti pastikan jalan itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, jalan yang kita tidak terfitnah olehnya. Jalan yang kita tidak terfitnah olehnya. Jangan sampai dengan perjalanan ini kita dapat fitnah. Jangan sampai. Nah, silakan kalau begitu ada jalan-jalan terserah. Yang penting Anda harus bisa memastikan jangan sampai dengan jalan ini saya mendapat fitnah. Yang kedua apa? Pastikan dengan jalan yang sedang kita lakukan itu jangan sampai kita menimbulkan fitnah. Ya. Yang pertama jangan sampai apa? Mendapat fitnah. Yang kedua jangan sampai menimbulkan fitnah. Jangan sampai. Dan memang tidak sepatutnya ya seorang muslimah itu banyak di luar, itu tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya. Ya, maka belajarlah ibu-ibu kerasan betah di rumah karena itu pintu keselamatan. Rasulullah SAW sebutkan ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man najah?" Tolong beritahukan kepada kami ya Rasul, jalan untuk mendapatkan keselamatan itu apa saja? Ya, jalan untuk mendapatkan keselamatan itu apa saja? Maka Nabi SAW menyebutkan ada 3 hal. Ada 3 hal jalan menuju keselamatan itu. Apa saja kata beliau? Beliau mengatakan yang pertama, amsik lisanak. Jaga lisanmu. Kalau mau berbicara pastikan itu baik, tidak berhenti. Karena orang kalau mau membandingkan antara ucapan dengan perbuatan, saya ulangi, orang kalau mau membandingkan, ini perkataan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, orang yang mau membandingkan antara ucapan dengan perbuatannya, dia akan sedikit ucapannya. Ya, jadi kalau ada orang kok pinter ngomong, banyak ngomong, itu tanda-tanda dia nggak pernah membandingkan antara ucapan dengan perbuatannya. Sebab kalau orang mau membandingkan, dia pasti akan berkata sedikit, tidak akan banyak bicara orang itu. Misalnya dulu air apa itu ini kita terus dulu. Apa kita pusing loh? Apa bu? Ngomong gitu. Apa ini diomong? Dilihatnya diomong dengan pembicaraannya luar biasa. Ya, pembicaraannya berlebihan. Itu namanya kalau bahasa Sidoarjo itu apa? Kita terus akar tahun. Itu perkataan yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Salah satu sifat yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Akar tahun, ya, lisannya itu dipenuhi dengan omongan-omongan, komentar saja sudah pokoknya. Namun barangkali ada yang ngomongso segera bertobat, barangkali ada yang ngomongso. Kalau merasa tidak ya jangan, merasa tersinggung juga. Jelas ya? Nah, ini hati-hati. Maka pastikan, makanya kata Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang mau membandingkan ucapannya dengan perbuatannya, dia akan sedikit ucapannya. Dan orang yang tidak membandingkan, dia tidak pernah membandingkan konsekuensi ucapan dengan perbuatannya,
dia akan berbicara ngawur. Karena lupa ucapan itu ada tanggung jawab, ucapan itu ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah, hati-hati dengan ini. Kemudian yang pertama jalan menuju keselamatan, apa kata Nabi? Amsik lisan, menjaga lisan. Dijaga lisan ini sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya. Ya, kemudian yang kedua apa jalan menuju keselamatan itu? Wal yasaka baituka. Wal yasaka baituka. Hendaknya engkau betah tinggal di rumah itu. Kenapa dengan betah tinggal di rumah itu tidak banyak apa? Jalan-jalan. Sehingga tidak banyak jalan-jalan, tidak banyak pengaruh yang kita lihat. Kenapa sih kita itu kok banyak keinginan? Karena ngeliat. Karena ngeliat. Dan orang Indonesia juga kangen nek dikai perkataan di mana? Ojo noleh niwo. Ono ae. Muni ku tambah noleh. Karena yang punya warung sudah tahu karakter Indonesia itu seringkali kualik. Lah wis nemen harus. Jangan noleh ke kiri dulu. Tambah noleh. Karena yang punya warung itu apa? Sudah ngerti karakternya orang Indonesia itu seringkali kualik. Salah kaprah memang sudah banyak terjadi dari dia. Masya Allah. Di sini aneh-aneh itu ditolak. Aneh, makanya tidak ada negara yang paling kaya menu kecuali Indonesia. Ya, paling kaya menu Indonesia. Merek ini, wow. Di tempat saya itu dekatnya kuliner, Pak. Jadi di kuliner di Sidoarjo itu sudah lintas alam. Sudah lintas alam, bukan cuma alam akhirat saja, itu alam jin ada. Dari mulai rawon setan, mie setan, sambal setan, itu dipangan loh, kak. Sampai setan sendiri itu bingung mau makan, karena sudah dimakan manusia. Belum yang nasi surga, mie akhirat, ada semua di sana. Ya, kreatif. Makanya teman-teman tak suruh kamu kalau ketemu warung mie setan atau rawon setan, kamu beli itu jual es di depannya, es demit. Demit sudah ya. Nah itu kreativitasnya demikian. Buat yang kedua, jalan menuju keselamatan apa tadi? Waliyasaka baik, kadang mau betah tinggal di rumah. Gak banyak, kan gak banyak melihat. Jadi nafsu itu tertekan. Makanya hamba Allah dari kalangan manusia ini yang paling minim nafsunya adalah orang-orang yang ditakdirkan buta oleh Allah Ta'ala. Orang yang ditakdirkan buta oleh Allah itu paling minim keinginannya. Kenapa? Karena nggak bisa melihat. Saya pengalaman punya teman-teman pertuni, Bang. Teman-teman tunanetra di rumah itu, kalau di rumah ke rumah itu 5 orang, kadang 7 orang, itu masya Allah. Tamu yang paling gampang layaknya itu teman-teman tunanetra. Tak kasih jajan macam-macam itu kan. Ayo dengan tertarik sing pundi ya. Tertarik sing sampean dekek karo kula nggih kula pangan. Lho kenapa gak tertarik ini? Belum peteng kabeh sing. Sing jajan ijo iku sing dia ora coklat iku ora apa yang kok sampean dekek karo kula cekel kula emplok. Oh iya, aku sing salah ya. Tak tahu. Makanya mencarikan jodoh yang paling gampang juga mencarikan jodoh tunanetra. Yang penting lanang oleh wedok mari kan. Ayu elek ireng putih gembuk lemu gak jadi masalah. Yang penting wedok. Kenapa? Ayu kayu itu padha kok ketemu. Nek kula mbak sampean kan balik-balik gak cocok. Sing ayu kelemon kan situ. Kurang cantik buat urusan kegedean awak.
Delok kemana akhirnya foto guru cuma kurang ayu kasih tau. Ono ayu ndek kasih tau. Keren soalnya ketok. Lho gimana? Soalnya ketok. Insyaallah. Yang ketiga apa jalan menuju keselamatan? Jalan yang ketiga yang menuju keselamatan adalah menangisi dosa-dosa. Kata Nabi Tabaki, Badam takkan tangisilah dosa. Ya. Tabaki dan takkan tangisi dosa-dosa. Itu jalan, 3 jalan yang menuju keselamatan. Nah sekarang kita akan pelajari berjalan atau keluar rumah atau melangkah yang akan mengantarkan pada kemuliaan. Ya, berjalan yang menuju pada kemuliaan. Apa saja di sana? Yang pertama adalah melangkah dalam rangka untuk thalabul ilmi. Ini langkah-langkah yang menuju kemuliaan, langkah-langkah yang menuju keselamatan, langkah-langkah yang akan membawa kebahagiaan, langkah-langkah yang jelas manfaatnya. 1, berjalan dalam rangka apa? Mencari ilmu, melangkah dalam rangka mencari ilmu. Yang kedua, termasuk langkah-langkah yang dimuliakan Allah adalah melangkah menuju ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Melangkah menuju ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah langkah-langkah yang sangat mulia yang akan menghidupkan hati, menenteramkan hati, membahagiakan hati, menghibur hati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah langkah untuk mengunjungi saudara-saudara yang sakit. Ya, ini memiliki kemuliaan dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk bagian dari amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Amal yang paling dicintai Allah dan manusia yang paling dicintai Allah. 1 perbuatan mendapatkan 2 keutamaan. Mengunjungi orang sakit dengan catatan memenuhi adab-adabnya. Memenuhi apa? Adab-adabnya. Jadi kalau supaya kunjungan kita itu berlipat-lipat kebaikannya ketika menjenguk sakit, penuhi adab-adabnya. Apa di antaranya? Yang pertama, ya, mengucapkan salam kepadanya. Mengucapkan salam kepadanya. Yang kedua apa? Memberikan nasihat-nasihat. Memberikan nasihat-nasihat. Yang ketiga, ya, apa? Menanyakan keadaannya, gimana kabarnya, gimana perkembangannya. Itu senang orang ditanya. Kalau termasuk menyenangkan hati orang, peduli dengan orang, sayang kepada orang, tanyakan keadaannya, tanyakan perkembangannya. Yang keempat apa? Membangun motivasi. Membangun motivasi. Jangan malah menimbulkan ketakutan. Jangan, tak boleh. Sampai bilang ada kemarin saudara sampean saya itu kayak dengan terus mati bang. Kok kayak gini jangan diajak kunjungi orang sakit bang. Persis kayak dengan mati bang. Orang begini jangan diajak kunjungi orang sakit. Ada waktu itu. Nah saya itu pas diajak bareng sama jamaah ceritanya, sama suaminya sama ibu. Bareng saya saat ini insya Allah di jalan bisa kita latih-latih, tapi juga nggak secara apa letterlock kita sampaikan. Makin yang sakit mungkin kasih motivasi. Ya mungkin karena sayangnya, karena jujurnya dia, ya
memberikan kabar keceplosan. Kalau saya hati-hati, nangis kita tunjuk itu nangis, ya Ustaz, saya tambah lemes, tambah parah. Dan tubuhnya itu tambah kering, tambah kurus, ya, kakinya bengkak, perutnya bengkak. Ya, akhirnya, nah, momentum itu kadang momentum itu gak gawe akal, gawe perasaan. Begitu datang domba, kok tambah ini, ya kita ngedrop nih. Nangis tambah nangis, gak karuan. Bahkan aku sekali nanti aku ngajak momentum terus masalah. Akhirnya cerita kita sudah jangan putus asa. Kata dokter itu memang agak berat, sudah itu kan dokter Allah, iya, insya Allah saya percaya. Nah itu nggak boleh putus asa. Kan dokter itu kan ilmu kedokterannya, ilmu medis, tapi yang menentukan Allah kan Ustaz. Iya betul lah itu yang harus diingat betul. Wes enak saja nih. Ibu-ibu langsung bilang dok, kemarin mbak saudara kayak jenengan, terus gimana? Sembuh mati. Lalu gak lemes gitu. Kini mesti pegangan kuat atau leden gitu. Leden di sini. Jangan, itu ada kadang di dalam apa? Asik motivasi. Ya berharap mungkin dengan ini cara Allah menggugurkan dosa, dengan cara ini Allah mengangkat. Jadi ada kalanya orang mendapat derajat tinggi di sisi Allah itu bisa jadi dalam bentuk ibadah, bisa jadi bentuk ujian. Karena mungkin kita sudah dijatah derajat tinggi, namun ibadah kita kurang, maka Allah memberikan apa? Ujian. Maka dengan ujian itu kita bisa mengambil posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan menyabarkan diri, dengan mengikhlaskan diri, dengan ujian-ujian yang penuh kesabaran ini. Itu nanti dengan ibu-ibu mungkin barangkali ekonominya berkurang, suami mulai guncang, berusaha ikhtiar, dan ini beban yang luar biasa. Maka ketika jenengan tidak putus asa dan tidak suudzon kepada Allah, ya kesabaran itu bisa membandingi sholat malamnya orang yang ahli sholat, bisa membandingi puasa sunnahnya orang-orang yang terbiasa puasa sunnah. Walaupun ibu dan bapak tidak puasa sunnah karena keadaan kurang puasa sunnahnya, namun dengan ujian itu sabar, maka kesabaran itu bisa menyaingi dan mendampingi ibadahnya orang-orang yang tadi ibadah ini. Begitu. Jadi mungkin kita memang diuji oleh Allah melalui itu, ya, sehingga dengan ujian-ujian itu kita bisa mendapatkan apa? Derajat tinggi yang sudah disiapkan oleh Allah, yang tidak bisa kita dapat melalui ibadah-ibadah sunnah. Jelas ya? Nah, sehingga kita tidak lagi merasa takut. Apalagi kalau kita sudah tahu tentang hakikat kehidupan dunia. Sebentar lagi juga akan mati kita. Yang sabar saja mati. Ya, nggak usah takut dengan problem-problem dunia. Nggak usah takut dan nggak usah terkesima dengan kenikmatan. Nggak usah. Hati-hati dengan kenikmatan dan bersabar dengan musibah. Itu jalan yang ketiga, melangkah langkah-langkah yang dimuliakan Allah adalah apa? Mengunjungi orang-orang yang sakit. Kenapa kok double pahalanya? Iya, karena itu amalan yang membawa manfaat bagi orang lain dan itu memberi kesenangan bagi orang lain. Coba kalau kita sakit, saat yang paling bahagia kita sakit itu kapan biasanya? Salah satunya waktu yang menyenangkan hati ketika sakit kapan? Saat dikunjungi. Lagi betul. Soalnya kita tahu kita opnam tangga dan tambah. Assalamualaikum, masya Allah, jadi kan rawuh senang dikunjungi itu. Ya, dikunjungi. Walaupun tidak bawa apa-apa, tapi ya bacot. Ya, karena itu kebahagiaan luar biasa, kebahagiaan betul. Makanya yang sering mengunjungi orang sakit yang senang karena apa? Dengan kehadiran kita itu hatinya mendapatkan apa? Bagian dari obat, bagian dari syifaul qulub, obatnya hati. Ya, jadi ada dua sisi. Perbuatan kita itu termasuk memberi manfaat, kedatangan kita termasuk memberikan rasa senang. Jadi dua amal ini termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah dan manusia yang paling
dicintai Allah. Amalnya, amal yang paling dicintai Allah, manusia yang paling dicintai Allah adalah orang tersebut. Orang yang banyak memberi manfaat dan yang memberikan rasa senang kepada manusia. Masya Allah. Dan kemudian langkah yang keempat, termasuk langkah-langkah yang dimuliakan Allah adalah berziarah kepada sesama kaum muslimin. Ya, sesama kaum muslimin, teman-teman kajian datang ke rumahnya. Ayo diagendakan ibu-ibu berkunjung ke rumah kaum muslimin. Ya, jangan nunggu sakit. Ya, ke rumah ustaz, nanti ustaz mati. Ya, sampai antum juga tahu belum rumah ustaz. Dolim nggak tahu. Aku ya aku ingin dikunjungi loh ya. Kalau jangan loh, antum sudah keputusan kemana? Mana rumah kurang, aku nggak tahu. Lah, terlalu. Kata rumah Irama gimana? Terlalu. Ini guyonan yang bermanfaat. Loh gitu ini. Coba dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, termasuk keluar jalan-jalan yang mulia adalah apa? Menziarahi orang-orang yang soleh. Itu. Ojo dipupuk nang aku lho. Ayo ki ustaz anjene ngono ngono namanya. Ya ngono ning aja. Masya Allah. Ya bersiap sesama kaum muslimin, teman-teman kajian coba didatangi. Itu seneng banget. Manfaatkan waktu jalan-jalan, mampir ke rumahnya si fulan. Telepon antum rumahnya mana? Mampir, enggak usah lama-lama. Enggak usah lama-lama. Saya itu ada santri di Sidoarjo itu, senang keliling begitu. Dari mana tuh? Dari mampir rumah tadi dari rumahnya si fulan. Alhamdulillah dan keluarganya sehat, senang saya. Masya Allah. Di rumah antum, enggak lama. Lo enggak tuh, oh sudah, lihat antum sehat juga senang. Memang dong. Ya Allah ini gak datang itu kangen badan kita. Benar coba. Coba orang ini ketika dia sering melakukan itu kemudian meninggal, ada yang hilang nggak? Ada yang hilang nggak? Nah, dan ini mulia. Ini mulia. Jadi ada kepentingan apa? Karena dia cintai karena Allah SWT. Bukan. Biasanya kan orang kalau berkunjung itu ada keperluan biasanya. Ada hajat yang bisa diperoleh atau bisa mendapat manfaat. Biasanya berkunjung itu. Makanya nanti kalau ada orang berkunjung bukan karena apapun, hubungan kerabat juga nggak ada, kerjasama kerjaan juga nggak ada, kebutuhan dia nggak ada, cuma aku mencintai dia karena Allah. Itu dikatakan oleh Nabi kalau ada orang punya sifat demikian, ya sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Abdul Adim di dalam kitab Ahbabullah. Orang seperti ini berkunjung ke rumah saudaranya karena Allah, nggak ada kebutuhan apa-apa, ya, nggak ada kebutuhan untuk mendapat manfaat kalau kesana itu pasti dijamin, enggak, karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi? Ada di antara hamba-hamba dari hamba Allah ini, mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada, namun mereka mendapatkan kedudukan. Dengan kedudukan tersebut, para nabi dan orang-orang syahid cemburu dengannya. Ya Allah. Coba bayangkan, nabi loh cemburu. Ada sebuah kedudukan yang nabi ingin mendapatkannya ini. Sampai nabi itu cemburu dengan kedudukannya ini. Kenapa? Karena dia ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang tinggi, yang dia duduk di atas cahaya dan diberi pakaian-pakaian yang bercahaya. Bukan dari kalangan nabi, bukan syuhada, tapi para nabi dan orang-orang syahid merasa cemburu dengannya. Ditanya apa perbuatannya? Dia sering mengunjungi saudaranya karena Allah. Dia berziarah karena Allah, bukan karena utang-utangannya gampang, atau bukan karena kalau datang ke sana mesti dijamu. Kita biasanya kan begitu kita. Coba ayo diagendakan 1 bulan berapa kali ke rumah siapa dari jamaah-jamaah kaum muslimin yang paling dekat siapa, ya, mengunjungi keluarganya, anak-anaknya dan tetangganya itu kena semua nanti. Saya dulu punya temannya yang saya banyak belajar pengalaman keramat jamaah itu dengan beliau orang dari Jakarta.
Yang menarik sekali, yang sulit ditiru itu, sulit ditiru. Apa? Ngajinya di rumah beliau itu. Itu ada sekitar 150 orang sampai 200 yang datang di rumah beliau. Dan yang menarik apa? Pertama, beliau itu tahu semua alamat rumahnya. Ayo, kita dari teman-teman kajian berapa rumah yang tahu? Tertentu aja. Itu satu, dia tahu semua alamatnya. Dan dia keliling berarti. Keliling. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dia hafal semua orang. Hafal, tak main-main. Yang ketiga apa yang menarik? Dia tahu kondisinya di rumah itu kayak apa. Dari 150 orang, hafal dia. Subhanallah, ini keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dan yang menarik apa? Kalau ada satu jamaah nggak datang, dia tahu dan langsung ke rumahnya. Kalau kajian malam gitu ya, ada satu nggak datang, dua nggak datang, tahu dia absen masalahnya. Orang nggak tahu dia absen, dia hafal ya. Karena saya pernah mengalami dan saya sempat PD. Ya, perasaan kegedean rumah saya. Kok saya merasa selalu diperhatikan, padahal tidak, ternyata semua orang digituin gitu. Ceritanya saya malam nggak datang, saya habis sholat subuh pulang, baru tutup pintu ada tamu datang pakai sepeda motor. Keluar, datangnya, loh siapa ini? Assalamualaikum. Masya Allah, jenengan bakar. Nah, saya dari mana kok? Subuh sudah sampai dari rumah. Ini ada keperluan apa ini? Tadi malam kemana? Kok nggak hadir? Sehat dong? Sehat. Alhamdulillah begitu. 10 menit dia sudah pamit ya. Kalau dia nggak ada masalah keluar ya. Kalau sakit kita aja sakit apa sudah berobat apa belum? Kalau belum, nanti sepulang dia istirahat kerja, balik ke situ. Akan dia bawa ke dokter dia. Pasti begitu dia. Dengan semua jamaahnya. Ada yang bisa begini. Kalau orang ini mati gimana kira-kira Pak? Rasanya jamaah gimana kira-kira? Ini doa dari Nabi Ibrahim. Doa yang bagaimana? Coba dibuka surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ya, ayat 84. Ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah 26 ayat berapa? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Apa doanya Nabi Ibrahim? Ya Allah, jadikanlah aku buat tutur yang baik pada orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya apa buat tutur yang baik itu? Jadikan aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang akan datang. Itu maksudnya gimana? Menjadi percontohan. Jadi kalau menyebut Nabi Ibrahim, pasti coba kamu lihat Nabi Ibrahim, coba kamu baca kisah Nabi Ibrahim, coba begitu Nabi Ibrahim dibicarakan, yang disebutkan apa? Kebaikannya. Lu sampai kebayang, kalau seperti ini Bang. Dan yang unik bagi beliau itu apa? Kalau main ke rumah kami, ke rumah jamaah, tak tanya semua jamaah yang didatangi itu. Iya, jadi jamaah yang paling sering datang beliau. Yang paling datang beliau. Yang menarik apa? Yang menarik itu, dia kalau datang ke rumah saya, dia pasti berbuat baik dengan tetangga-tetangga kanan diri saya. Itu yang menarik. Ternyata apa saya rasakan? Yang saya rasakan apa? Kebaikan dari tetangga saya, kebaikan tetangga saya kepada
Karena apa? Karena punya teman yang berbuat baik kepada. Efeknya ke saya. Allah. Coba bayangkan. Sampai sudah lama pindah, tetangga saya itu sampai ingat apal. Temen jenengan kok gak pernah kesini. Kalau hari raya juga bagi, Pak, nanti tolong kasihkan tetangganya ini. Enggak banyak. Tapi orang ternyata begitu dapat kebaikan tidak dilihat banyak. Tapi kepeduliannya itu yang bermakna. Kita bisa lebih dari itu sebenarnya. Ya, cuma karena kita orang tertutup, ya, nah itu yang perlu dibuka, ya. Gembok-gemboknya, belenggu-belenggunya supaya keluar kita dari hal-hal yang merugikan ini. Bon, ini yang keberapa? Yang keberapa itu? Nah, itu ziarah ke teman-teman siapa? Ayo jalan ke rumah ibu di sana, rumahnya gimana kabarnya? Itu yang termasuk langkah-langkah yang dimuliakan Allah. Yang kelima adalah ziarah ke rumah orang tua, berjalan untuk berkunjung ke orang tua, dan ini wajib. Ini wajib. Kadang-kadang di zaman sekarang banyak orang-orang dengan temannya sempat, pertemuan reuni sempat, orang tuanya nggak sempat. Apa-apaan ini? Ya, apa yang diberikan kebaikan, apa yang diberikan teman-teman kita kepada kita? Bukan berarti dilarang ya berbuat baik dengan teman. Cuma bagaimana kita bisa berbuat dengan teman kerja, tapi kita tidak berbuat baik kepada orang tua. Sering datang dan bertemu dengan teman kerja, tapi tidak pernah bertemu dengan orang. Selalu tidak ada waktu untuk orang tua. Ini sebuah kedoliman yang mengerikan, sebuah dosa yang sangat mengerikan. Ketika orang bisa beramah-tamah dengan orang lain bisa menikmati kehadirannya, sementara orang tua kita siksa dengan sebuah kerinduan. Orang lain bisa menikmati kehadiran kita, senang dengan kehadiran orang tua, kita siksa dengan sebuah kerinduan. Orang tua kita kangen, kadang-kadang kita tak punya perasaan kangennya. Insya Allah itu yang kelima. Langkah yang paling dimuliakan Allah adalah berjalan untuk berziarah kepada orang tua. Kemudian yang keenam termasuk berjalan yang dimuliakan Allah adalah apa? Berziarah secara khusus kepada orang-orang miskin. Ini hampir kita tidak punya data untuk begini. Hampir tidak ada waktu untuk yang begini. Ya. Makanya sering saya sampaikan, sering saya lihat di mobil-mobil bapak-bapak, ibu-ibu, ya, tempat-tempat yang dikunjungi. Buktinya apa? Ada stikernya. Stiker di belakang itu kalau sudah datang ke sini ada tempelannya. Rumah makan ini tempel, tempat wisata ini tempel, taman safari, sing di Lamongan itu, IPN, Komanes, nempel semua nempel, tidak masalah, tidak dilarang, boleh, hukumnya boleh, tidak masalah. Cuma pertanyaannya, ya, Bapak Ibu masih ingat kapan terakhir kali Anda memasuki rumahnya orang-orang miskin? Ya, kalau berapa bulan sekali diagendakan, berapa kali bulan sekali biasanya? Nggak ada juga agenda kesannya. Masya Allah. Ini luar biasa. Nggak ada waktu untuk itu ya. Ini luar biasa. Mari kita renungkan. Ini ada sifat-sifat yang tidak baik. Ya, kita belum bisa keluar dari sifat-sifat yang kurang baik. Kenapa dikatakan kurang baik? Karena ini bagian dari sifat-sifat pendusta dalam agama. Sehingga karena ketidaktahuan kita tentang keadaan orang, ya, harus perhatikan. Kalau sosial nunggu gempa pakai tunggale, paham ini? Baik, tapi banyak tunggale. Oh, gak ngaji pun begitu kok. Hatinya empati kalau udah kena bencana. Tapi yang enggak itu, yang setiap hari dia mengalami kekurangan. Sementara kita bingung ngeteknya duit. Sementara yang lain kekeringan dan kelaparan. Kita tahu kira-kira siapa mereka, di mana mereka, berapa banyak kesusahan mereka. Nah kalau
kemudian di benak kita ini nggak ada sama sekali, nggak ada benak seperti itu, maka kita telah menduduki kursi kehinaan. Kursi kehinaan telah kita tempati. Apa kata Allah? Kita buka surat Al-Ma'un. Kita buka surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un, surat berapa itu? 107. Surat Al-Ma'un, surat 100 berapa? Surat 107 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu? Tahukah kamu Muhammad siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Siapa orang yang disebut pendusta di dalam agama itu? Maka Allah menyebutkan 2 ayat berikutnya. Salah satu bentuk pendustaan seseorang kepada agama yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang tidak peduli kasih sayang kepada anak yatim. Ya, jadi anak yatim itu yang paling banyak dalam Al-Quran bukan diberi nafkah. Ya, seringkali kalau kita punya tetangga kaya, tetangga yatim, mencoba itu nggak mungkin dipedulikan sudah. Iya apa tidak? Karena kita salah di dalam memahaminya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan anak yatim itu jarang, hampir sangat jarang, sangat amat jarang menyebutkan memberi makan anak yatim. Hampir sangat jarang. Yang ada apa? Memberikan perhatian. Coba jangan lihat ayat-ayat. Anak yatim jangan dihardik, anak yatim jangan dibentak, jangan bersikap kasar. Sikap yang dibutuhkan itu. Makanya karena salah memahami, sehingga kalau kita punya tetangga yatim cukup gak mesti ngereken. Itu anak yatim, misogi mas. Sih dibutuhkan anak yatim bukan di situ. Tapi apa? Kebersamaan, kasih sayang itu yang didapat. Mau manggil ibu, manggil bapak, bapaknya nggak ada. Itu yang nggak didapat. Makanya tolong diperhatikan. Yang pertama, ya orang yang akan menempati duduk kursi kehinaan. Dia akan duduk di kursi kehinaan. Orang yang tidak perhatian terhadap psikologisnya anak-anak yatim. Yang kedua siapa? Termasuk pendusta dalam agama itu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang tidak menghasut itu mengajak orang lain untuk ngurusi orang-orang miskin ini. Nggak peduli di sana. Nggak ada program seperti itu. Ya, Masya Allah ini merupakan sebuah kesalahan yang besar yang harus dirubah. Jelas ya? Jadi kalau bisa ada program nanti, saya berharap demikian. Dan upayakan kalau sudah bikin program-program sosial ini jangan membuat kesengsaraan pada mereka.
undang, antri, kenapa demikian? Sing paling aku sampai gak teko ya, gak tumoko niku. Apa? Udah bawa kantong, amplop diketok, difoto, rusak, hancur kehormatannya sudah, hancur sudah. Islam tidak demikian. Yang diperintahkan oleh Islam itu hifdzul iffah, menjaga kemuliaan, ini menghancurkan kehormatan. Nggak tahu kok kan saya kata foto cek sebagai orang duafa, kok cek sorone kan terima hati ini harus dibegitukan. Ayo dirubah. Coba kita lihat kisah-kisah para sahabat Nabi SAW, ada yang demikian. Yang disuruh datang orang kayanya atau orang miskinnya? Yang disuruh keluar rumahnya? Abu Bakar yang datang orang miskin ke Abu Bakar, atau Abu Bakar mendatangi rumahnya? Umar, Utsman, Ali, bahkan cucunya Ali, luar biasa. Ali bin Husain bin Ali. Itu ada 100 orang miskin dijamin sama beliau dan orangnya nggak tahu. Karena kalau naruh malam dipanggil sendiri, itu tahunya ketika beliau meninggal. Nah, yang dibantu ini pun, yang dibantu komentar. Kalau ditanya siapa di sini yang bakil, Ali bin Husain bin Ali. Karena Ali bin Husain nggak pernah menampakkan saudaranya, sehingga di mata masyarakat itu dikira bakil. Sampai yang dibantu bertahun-tahun itu komentar, sing bakil itu Ali, tapi dia tetap bertahan untuk menyembunyikan namanya, sehingga yang dibantu pun nggak tahu kalau itu bantuan dari Ali bin Husain. Nggak tahu. Nah, tahunya kapan? Ketika Ali bin Husain bin Ali ini meninggal dunia, baru tahu. Kenapa? Semenjak beliau meninggal, tidak ada lagi sembako di depan rumahnya. Diingat ibu, berarti selama ini yang masih kita jaminan kehidupan siapa? Kebutuhan dalam kehidupan itu Ali bin Husain bin Ali. Itu nggak tahu saudara. Dan ketika pemandian jenazahnya itu ditangisi oleh ulama-ulama dari kalangan sahabatnya. Kenapa? Di punggungnya itu ada garis-garis luka. Diceritakan oleh salah seorang sahabatnya, ini karena setiap malam mengambil barang-barang itu diantar ke rumah orang miskin-miskin. Sehingga kalau ini pelayannya demikian, gak ada satu, ada 2 kebaikan yang luar biasa. Apa Pak? 1, kehormatan mereka terjaga. Yang kedua, kebutuhan terpenuhi. Itulah target Islam. Hifdzul iffah, menjaga kehormatan. Makanya ada syariat infak, ada syariat zakat, ada syariat sedekah. Itu untuk itu diantaranya. Jelas ya? Dan beda Pak, Ibu, beda. Kalau orang miskin yang keluar rumah datang ke orang kaya, itu jatuh kemuliaan. Itu jatuh kemuliaan. Tapi kalau orang kaya dan keluar rumah datang ke orang miskin, jatuh kehormatannya atau semakin tinggi derajatnya. Orang kaya datang keluar rumah, datang ke orang miskin, dia semakin terhina atau semakin tinggi kemuliaan. Kenapa ini tidak kita ambil posisi? Dan itu manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Ya. Bon. Sampai mana tadi? Poin berapa, Bu? Langkah yang berapa? Langkah yang ke-6. Yang dimuliakan Allah adalah apa? Langkah untuk berziarah ke rumah orang-orang miskin. Ayo, setelah ini kita agendakan entah 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, agendakan, ya. Dan kita belajar. Ada teman-teman kajian yang sangat apa, kita cak keluar, kita makan yang lezat, bawakan istrinya, anaknya. Kita belajar begini. Dan itu luar biasa, luar biasa. Apalagi sebentar lagi Ramadan, programnya apa jadinya?
Di Sidoarjo itu ada ikhwan kita, nggak punya mobil. Ini sering tak ceritakan karena saya melihat dan saya mengagumi beliau. Dan beliau melarang saya menyebut namanya. Cuma diceritakan boleh, tapi jangan sekali-kali Ustaz sebut nama saya. Kalau nggak saya nggak ridho sebenarnya. Ya Allah mencernya. Beliau itu ya apa ya? Biasa. Mobil nggak punya, ya rumah biasa sederhana. Tapi yang menakjubkan apa Pak? Menjelang Ramadan dia itu menampung dengan tabungan yang masya Allah. Ternyata untuk apa? 2 hari 3 hari bilang Ramadan dia itu borong beras sekian karung untuk dibagikan ke teman-teman duafa. 1 orang mendapatkan 1 karung beras. Untuk apa? Persiapan 1 bulan Ramadan. 1 orang 1 karung beras. Bisa. Coba bayangin. Aku yang kerja biasa deh. Karena saya diminta untuk dari tahu gitu loh. Ya Allah. Iya. Yang bulan kemarin 8 karung, 12 karung. Datang, saya antar ke rumah teman yang tak asik nangis. Tolong Ustaz, tolong sampaikan kepada. Boleh nggak saya tahu? Enggak boleh. Terus pokoknya dongan si fulan gitu aja. Orang yang berbuat itu aku tahu. Beliau sudah wanti-wanti saya kalau saya sebut namanya dia gak akan ridho. Nah gitu. Jadi saya antar beras ini sampai yang saya kasih beras pun bingung. Ini untuk siapa saja? 1 karung untuk antum sendiri. Kira-kira kalau orang duafa dikasih begitu rasanya kayak apa? Berarti 1 bulan sudah nggak mikir tempur. Saya tanya, Anda lihat antum ini ya biasa kok punya keinginan ini. Yang paling menarik hati antum untuk berbuat begitu apa kira-kira? Kok antum semangat banget bagi-bagi beras? Saya aja masih belajar nyicil 1-2 orang untuk mengikuti jejak beliau. Masya Allah. Apa katanya? Ustaz Toro kan lupa, Ustaz Toro sering sampaikan materi katanya kalau di hadis itu barang siapa yang ngasih berbuka orang puasa, apa katanya gitu. Barang siapa yang ngasih buka orang berpuasa, apa balanya? Dia mendapat pahala. Coba bayangin satu, saya tidak ingin cuma itu, saya ingin ibadah seluruhnya, ibadah seluruhnya aku ingin dapatkan semua. Saya nggak mau cuma 1 orang saja, dan itu kebahagiaan bagi saya. Kalau dia sholat malam, saya dapat. Kalau dia baca Quran, saya dapat. Kenapa? Saya kasih makanan bukan cuma berbuka, sahur pun makan beras dari saya. Itu saya harapkan ketika sholat subuh, sholat sunnah, saya dapat semuanya. Saya nggak mau dapat 1 orang. Saya ingin 1 rumah tangga yang beribadah itu saya mendapatkan pahala sampai merinding ya. Kenapa saya nggak bisa? Allah. Ini bukan zaman sahabat, zaman kita. Saya datang lagi ke rumah teman, tak kasih beras itu tadi dari Ustaz Robos. Bukan saya mah kurir. Sampaikan salam sama beliau, siapapun beliau, tolong sampaikan terima kasih saya. Saya nggak bisa berbuat apa kecuali doa. Ini yang kita nggak dapat. Apa doa pun Mas Tasakin. Doanya orang miskin itu nggak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang ini dapat kita nggak dapat doanya? Itu yang luar biasa. Insyaallah. Sudah ya? Bisa dilanjut? Halo? Jangan tidur ya. Kemudian yang ke-7 termasuk langkah-langkah yang diperbolehkan dan langkah-langkah yang dimuliakan Allah adalah tadabbur alam. Nah kalau ini sip Ustaz, tadabbur alam, rehla, nah ini yang gue senengi. Nanti saya bisa selfie, ya. Makan bakso di foto, makan es di foto. Ya, nggak main-main. Kalau ke Bonbin foto sama jerapah, berduaan dengan gajah.
menjadi simbol-simbol kebanggaan kita di hadapan Allah kelak. Ya, bukan foto dengan orang-orang miskin yang dipotret di atas langit saja. Allah, kenapa kok pikiran kita geliyang begini? Astagfirullah, ini terbuat dari apa hati kita ini? Ya, iya saya bayangin dulu. Tertarik dengan ceritanya. Kalau dia nanti itikaf, Ustaz, saya dapat semuanya. Saya nggak mau satu orang, saya ingin keluarganya saya mendapatkan transfer itu yang membahagiakan saya ketika. Dan apabila kalau saya bisa melihat tangisan orang itu yang paling bahagia. Kenapa? Itu tangisan yang paling bahagia. Tangisan yang paling bahagia. Betul apa enggak? Orang miskin menangis itu nangis apa? Air mata itu mahal nilainya. Air mata du'afa. Air mata du'afa itu adalah air mata rahmat. Air mata du'afa, air mata maghfirah. Air mata du'afa adalah air mata apa? Pahala. Ya, air mata du'afa adalah air mata kesabaran. Air mata du'afa adalah air mata roja, air mata harapan. Dan dia dapatkan semuanya. Baik. Jadi tadabbur alam boleh hukumnya? Boleh. Dapat pahala? Dapat. Apabila tadabbur alam itu menambah iman kita kepada Allah. Makanya kalau bisa tadabbur alamnya itu disetel, ada kajian, gitu loh. Ada kajiannya. Ya. Bukan cuma renang aja. Sampai kelelep. Ya, ada kajian, ada nasihat yang kita dapatkan, melihat alam terbuka, melihat laut yang lepas. Kalau kita ngaji ke Pacitan mau enak, ya, ngaji di pinggir pantai, kita kajian, masya Allah. Ya, kecil kita di sana, melihat bukit-bukit yang begitu menakjubkan sebagai tiang-tiang dunia. Nah, itu kalau begitu luar biasa, tadabbur alamnya sangat menyentuh dan itu menambah kekuatan iman. Pulang dari tadabbur alam semangat tahajudnya meningkat. Ya, setelah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah langkah mencari nafkah. Mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, agar istrinya tenang di rumah, agar bahagia, agar anak-anaknya tercukupi, agar tidak menjadi peminta-minta, agar istrinya nanti bisa membantu orang lain. Maka nafkahi istri, cukupi istri, supaya istri mendapatkan kemuliaan melalui membantu orang tuanya. Dan bapak-bapak pesen, rezeki yang aku berikan kepadamu, tolong salurkan kepada ibu dan bapak di rumah. Itu luar biasa suami yang model begini. Cari teman-temanmu, tetangga, kerabatmu, kakak adikmu yang du'afa, bantu dengan rezeki. Suami mendapatkan kemuliaan, istri di rumah mendapatkan ketinggian derajat. Nafkah. Makanya yang semangat kalau kerja ini. Ya, macam kelimbra, kayak sarung amok. Gak kerja ya, Bismillah takdir. Ya Allah, semangat kerja, cari nafkah. Ya, sehingga nanti ketika macet, ketika capek, kehujanan, letih, itu semuanya akan mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Menjadi kafarah dulu kita, menjadi irfa' darajah. Capek, letih ya, apalagi kalau pulang dari jarak jauh, bayangkan macetnya. Itu gak ada yang sia-sia semuanya. Itu demi kebaikan istri. Masya Allah, kemarin saya tertarik dengan tulisan supir truk. Tulisannya menarik sekali, luar biasa di Kalimantan. Ini cerdas dengan truk. Pesan untuk sang istri tercinta, apa katanya? Engkau tidak perlu tahu kesengsaraanku di tengah jalan. Yang perlu engkau tahu adalah senyumku ketika pulang. Ini menarik kejar, tapi tak hafalkan. Akhirnya saya
murojaah. Ini suami yang tangguh itu begini. Kak pegel gini sambatan sing ketok kalau ternyata sambatan bisa. Ini suami yang tangguh. Ini hebat suami ini. Gue ngerti gue bener. Yang jelas tulisan itu benar juga, masya Allah, betul, hebat. Kamu tidak perlu tahu kesengsaraanku di jalan. Yang perlu kau tahu adalah senyumku ketika pulang, masya Allah. Tapi gue duit, sampai tak kejar kalimat ini, tak kejar tak hafalkan. Saya hafalkan, saya murojaah terus. Kalimatnya benar ya Pak Saluddin, benar ya. Terus berikutnya ada apa namanya, apa itu, mobil box itu, masya Allah. Hidup adalah pilihan. Samping kanan ada gambar wanita berjilbab, samping kiri ada wanita pakai jugensia, seragam singlet. Apa jenis? Iya begitu ya. Apa bu? Singlet ya. Yang pakai kasutan itu. Ada lukisannya dua. Yang satu berjilbab, yang satu. Ini sore di buku ini ditulis hidup ada pilihan. Kita apa itu? Akhirnya di bawah foto itu ada tulisan masing-masing di bawah foto. Yang pakai jilbab ditulis ini cocoknya di gupungan. Nah sih nggak pakai jilbab, iki cocoknya gue ambiran, kurang aja. Iki supirnya nyeludak ini. Jadi tiru dulu. Allah, ya. Nah, jadi semangat mencari nafkah itu mulai perjalanan kita menuju pekerjaan kita, keringat kita, tenaga kita, waktu kita, makanya nggak perlu mengeluh. Menafkahi istri gak usah mengeluh, karena itu kewajiban antum. Gak usah mengeluh, aku pegel terus, kok lari begini terus. Tapi jadikan laki-laki apa tuker? Sampai si kerokan yang di rumah. Sudah kewajiban, gak usah dikeluhkan. Dan kita capek itu ada konsep, bensinnya ada balas yang tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gak usah dihitung-hitung nasib pada suami istri. Kasih seluas-luasnya untuk berbuat kemuliaan. Bu, nek dikei kelonggaran ini macam bocor sampai. Manfaatkan dengan terbaik sebaik-baik. Manfaatkan. Masya Allah. Makanya saya tidak ada yang paling saya banggakan pada istri saya kecuali dalam hal ini. Luar biasa istri saya. Ini rahasia buat antum aja. Iya, luar biasa pintarnya nyimpen, ngatur, manajemen itu masya Allah. Makanya saya nggak eman-eman kasih. Yakin dia akan gunakan sesuatu yang bermanfaat, pasti sudah. Sejauh ini yang saya tahu demikian. Nggak pernah neko-neko. Masya Allah gitu. Kalau saya kasih uang pagi gitu ya, kasih siang, kasih lagi nggak mau kalau sedikit. Sama dengan istri antum ya, nggak kasih 2 kali nggak mau kalau sedikit. Guyon mbak guyon, tapi betul mbak demi Allah, dia tahu persis menggunakan bagaimana untuk apa itu, masya Allah. Maka saya percaya dan kita nggak pernah hitung-hitungan apa yang dibelanjakan pasti manfaat untuk kerabatnya. Untuk sudah kita kasih keluar, nggak usah izin saya untuk keluarga nggak usah izin, untuk orang tua nggak usah izin, apa yang dibutuhkan cukup. Itu tenaga kita keluar, jalan kita mulia itu di mata Allah SWT. Ya, jelas Pak ya? Baik. Kemudian yang berapa? Langkah yang ke-9 adalah jalan menuju sabilillah, termasuk seperti ini. Ya, termasuk seperti ini, membantu teman-teman yang sengsara. Itu termasuk apa? Perjalanan yang diridhoi Allah, langkah-langkah yang mengantarkan kepada kemuliaan yang ke-9. Kemudian yang ke-10 adalah melangkah menuju tempat-tempat yang bersejarah.
untuk mendapatkan ibrah, ya mendapatkan pelajaran. Makanya kalau umroh itu jangan disia-siakan. Ya, apa yang antum dapatkan ketika antum ziarah ke Jabal Sur? Apa yang didapatkan? Jabal Sur itu tempatnya apa? Jabal Sur. Di Jabal Yoko. Ada sejarah apa di situ? Ada apa? Ada gunung kan? Biasanya nulis nama di sini. Ya, nulis jeneng. Salah. Saya ndolei wong Indonesia. Nama-nama Indonesia, foto-foto ketemu tak bunuh kan itu wajah Indonesia kabeh. Di Jabal Rahmah itu, wah namanya Paijo ini jelas Indonesia ya. Amerika gak mau jenenge Poninten ora. Paijo, Bambang, Agus itu ketemu kabeh nek gunung napa? Jabal Rahmah. Dan wajah-wajahnya jelas ini kakak coba pecel nih. Diselempit-selempit otak lo ini lho perbuatan yang Indonesia. Ya Allah. Dipanggil katanya. Saya dulu juga begitu. Ada ponakan Pak D, aku sampai celuk ya moh. Apa sih Pak D? Tak celuk ya ke rumah Pak. Yang sampai sebut rugi. Jenengku sampai sebut Gusti Allah tak sebut ini jenengmu. Ya intinya jodoh. Nah tak doakan dia jelas. Tak panggil moh. Siapa yang ngajari kita memanggil dari sana? Ya manfaatkan. Kalau dari Jabal Sur ada kajian sederhana. Itu pelajaran yang luar biasa di sana. Membayangkan dari bawah ke atas itu 2 jam. Berjalan 2 jam ke puncak itu. Di situ kita lihat bagaimana Asma binti Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu membawa makanan mengendap-endap dalam keadaan tidak aman menuju puncak itu. Insyaallah. Gimana? Nah, bagaimana membayangkan Asma binti Abu Bakar mengendap-endap naik ke atas sana untuk sampai ke dakwah tauhid, membantu dakwah. Padahal itu tidak aman, itu terancam kalau tahu bahaya ditempuh oleh Asma. Ya, masya Allah, itu luar biasa. Kemudian teman-teman bersejarah ketika sa'i rasakan nikmatnya sa'i. Apa nikmatnya sa'i? Bagaimana Anda bisa merasakan nikmatnya sa'i? Jika betul-betul nikmat tetesan air mata itu terasakan kita nggak ingin cepat-cepat selesai, Pak. Kalau bisa diperlambat itu saya. Bagaimana caranya? Ingat kisahnya aja. Beberapa abad yang lampau di tanah yang gersang ini ada seorang wanita sendirian dalam keadaan kelaparan. Berjalan dari sofa ke marmah dalam keadaan kelaparan sendirian. Bayangkan sekarang kita dengan AC. Dikeliling kita ada minuman air zam-zam, kita dikelilingi jutaan hajar sendirian. Makanya ketika saya mendampingi saudara haji, saya dampingi sendiri, saya kawal sendiri. Ketika sudah mulai akan sa'i, kan mulai capek-capeknya itu Pak, udah mulai ini baru datang gitu kan. Tak bisiki, kenapa capek? Ya agak lebih. Ini berapa kali nanti? 7, kenapa nggak siap kan? Tapi sih beberapa abad yang lalu di tempat inilah seorang wanita hebat itu berdiri tegak dengan kehebatannya. Ini panas tanpa ada AC, tanpa atap, tanpa dinding, pasir, kerikil bebatuan, dan dia kelaparan di tempat ini. Dia kehausan di tempat ini. Hanya satu yang diharapkan, Nasrullah, Nasrul minallah. Nasrul, hatinya nggak ingat lagi Nabi Ibrahim, nggak menyebut nama Nabi Ibrahim. Wanita itu adalah Hajar. Sementara di tempat tersebut di sana, yang posisinya di sana itu ada seorang bayi yang teriak-teriak karena kelaparan.
Tidak ada seorang pun teman, tidak ada seorang sahabat, tidak ada tetangga di sana yang bisa dimintai tolong. Bisa nggak ngasih satu cukup air minum? Tidak. Dia keliling dari sofa ke Marwah. Sebentar-sebentar dia angkat pandangannya, barangkali ada orang lewat di sana. Sampai 7 kali berulang-ulang, sampai Allah suruh berhenti, cukup, sudah berhenti. Lalu dia berhenti karena tenaga sudah habis. Ya Allah, wanita itu adalah Hajar. Hari ini kita ada di sini, kondisinya dingin, sejuk, haus, ada air minum, capek, ada kursi roda, dan kita dikelilingi jutaan manusia. Apa yang membuat kita capek? Apa yang membuatmu capek? Apa yang membuatmu letih? Bagaimana engkau mengisahkan Hajar? Bagaimana engkau menjadi wanita hebat? Bagaimana engkau menjadi orang yang sabar? Tidak bisa kita dapatkan itu. Subhanallah, ayo kita mulai saja. Bismillah. Bismillah. Tak kepingin cepat tunda. Aku ingin merasakan kesedihan Hajar di sini. Subhanallah. Aku ingin merasakan ratapan Hajar di sini. Kesedihannya, kehalusannya, kecapeannya. Aku ingin merasakan itu langkah-langkah kaki ini. Setiap melangkah dengan bayangin apa? Sudah kenikmatan yang mengalir. Bisakah kita rasakan sa'i yang lezat? Bisakah kita rasakan sa'i yang hebat? Bisakah kita rasakan syahid yang luar biasa? Ketika kita dibayangkan satu pelajaran yang berharga, itu tempat bersejarah. Tempat bersejarah. Masya Allah. Nikmat banget. Benar. Ya, makanya sejarah itu perlu diangkat. Sehingga kita saat itu malu, rasanya capek sedikit, maaf ya Allah. Makanya di sofa kita nangis. Ya Allah, di tempat ini dulu ada wanita kelaparan, saya kekenyangan. Dan dia sabar, wanita yang sabar, wanita yang tidak pernah putus asa, wanita yang tidak sukudon kepada Allah Ta'ala. Dijalani kehidupan dengan penuh pujian dan berat. Hajar orangnya. Makanya melahirkan anak yang sabar. Kenapa? Dari seorang ibu yang sabar. Melahirkan anak yang tulus, karena lahir dari rahim seorang wanita yang tulus. Melahirkan seorang laki-laki yang lembut, karena lahir dari wanita yang lembut. Ayo kita belajar dari madrasahnya Nabi Ibrahim. Ini langkah-langkah yang bersejarah. Langkah-langkah yang bersejarah, langkah-langkah yang mulia itu datang ke tempat-tempat yang bersejarah. Makanya bawa ilmu ketika beribadah. Bawa ilmu. Baik, ini ibu-ibu yang terakhir. Langkah yang akan dimuliakan Allah adalah langkah-langkah yang tidak diikuti dengan sifat sombong. Berjalan penuh dengan kesederhanaan. Berjalan dengan ketawaduan, tak miring dengan kesombongan. Pamer kecantikan, pamer keindahan, dijauhkan dari wataknya muslimah yang salihah. Inilah langkah-langkah yang dimuliakan Allah. Ada berapa? Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian sore ini, menjelaskan tentang hadis keutamaan berjalan menuju thalabul ilm. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa was-was yang berlebih saat berada di rumah orang tua dan merasa susah belajar agama saat berada di rumah orang tua saya. Alhamdulillah saya memutuskan untuk pindah keluar rumah orang tua saya, tetapi minggu lalu orang tua saya meminta saya untuk pulang, sedangkan saya menolak karena takut penyakit was-was saya yang berlebih. Apa itu? Minta mohon sarannya. Mohon saran apa yang harus saya lakukan, apa yang saya lakukan benar, karena saya ingin berziarah ke rumah orang tua saya dalam kondisi stabil dan tidak was-was. Nah, ini yang perlu diperbaiki was-wasnya. Yang perlu diperbaiki adalah was-wasnya. Pertama, mungkin kita perlu tahu was-was itu muncul dari mana dan saat yang bagaimana. Ya, maka mungkin nanti lebih bagus untuk
untuk menjabri saya langsung bisa kita komenkan, karena ini perlu ada penanganan. Kita belum tahu munculnya dari mana, kapan, saat apa, tiba-tiba langsung was-was, ya. Nah, adapun langkah-langkah awal adalah kalau memang seperti itu, ada banyak poin, ada beberapa faktor yang menyebabkan, bisa jadi karena mungkin tidak merasa nyaman dengan orang tua, bisa, atau tidak terasa karena kondisi, bisa, atau ada faktor-faktor X. Faktor-faktor X itu bisa jadi rumah ini ada jimat-jimat yang tersembunyi. Nah, ini kan faktor X tadi. Makanya kita ingin tahu lebih jelas, lebih lanjut, kira-kira was-wasnya kayak apa dan sejauh mana was-was itu terjadi. Maka saya minta tolong untuk bisa dijelaskan nanti ya, yang bersangkutan bisa dikasih nomor saya untuk bisa kami diskusi sejenak untuk menangani kasus ini. Yang jelas orang tua jangan sampai disia-siakan. Kesempatan emas kita ketika orang tua masih hidup itu luar biasa. Itu surga kita, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Ya. Jadi kalau was-wasnya bukan orang tuanya dipermasalahkan, tapi was-wasnya harus diobati. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menolong dan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan. Saya cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad subhanahu wa ta'ala wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.